murah. Bagi saya itu. Jadi makanya tadi sini saya cukup apresiasi. Saya kecewa dengan program challenge kalian. Karena kalian hanya menampilkan sisi sinematografinya saja. Kalian tidak memikirkan esensi dari program kerja. Ini tantangannya program kerja. Itu saya bilang, tetapi tidak detail. Ketika itu kami dari tim juri akan menilai lebih kepada program kerja kalian. Nantinya yang menilai program kerja ada juga Miss Grand Indonesia, Bapak Belitung, Maria Zemani nantinya, dan juga ada pembina Bujang Daya Bangka Barat yang akan menilai. Kalian menggarap video kalian cukup bagus, tapi kebanyakan nggak ada yang menunjukkan program kalian secara detail. Kebanyakan hanya sekedar memamerkan saja, memamerkan kemampuan kalian. Tapi bukan pada tempatnya, karena program challenge yang harus kalian tampilkan adalah benar-benar program kerja kalian. Bagaimana cara kalian mengemas program kerja kalian. Bukan berarti pengemasan ataupun sinematografi saya abaikan, enggak. Ada juga beberapa yang memang dia programnya sangat bagus, tapi pengemasan videonya sangat kurang. Kita nggak bisa memungkiri berat dari Ibu Helena mengenai challenge pemulihan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ya pada adik-adik 10 pasang atau 20 orang peserta yang telah terpilih sebagai finalis Bujang Daya Bangka Barat yang lebih dikenal dengan BDBAR, biasanya disingkat seperti itu, di tahun 2021. Kenapa? Karena kalian telah melewati beberapa tahap seleksi ya, dari 70 peserta. Kalau hitung ya 70 ya dari awal ya, 70 peserta terpilih 20 orang atau 10 pasang, 10 pria dan 10 wanita, 10 bujang, 10 daya yang nanti dengan kondisi tubuh kita ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian. Sehari-hari ditugaskan sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat. Di ruangan ini ada beberapa kawan dari Dinas Pariwisata ya, seperti beliau, Bang Afrik, kemudian ada Bang Nopek di belakang ya, kemudian ada PPA Ari ya, dan Akbid yang sehari-hari ditugaskan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat. Baik, saya belum kenal semua. Ada list nama? Bu? Sensi aja. Ya, sensi aja. Kita kenal dulu ya. Kalau kata itu tak kenal maka tak sayang. Tapi mudah-mudahan bisa tetap sayang dalam arti positif ya. Oke. Tahun ini sebagai calon mahasiswa. Tahun ini sebagai mahasiswa baru. Berarti sudah tamat SMA ya? Oke. Kemudian Muhammad Haji Saputra dari untuk masih sekolah di SMA. Saya bersekolah di STM di Karya Sasmuto, jurusan Teknik Darah Mekanika. Baik. Masih sekolah juga? Masih sekolah Di? Universitas Islam Indonesia. Oh, di Kaliurang. Kaliurang, Jogja ya? Iya. Apa itu? Sunan Kalijaga ya? Bukan. Swasta. Oh, swasta. Oke. Terus Gilang dari Muntok ya? Gilang masih sekolah? Tahun ini lulusan terbaru dari SMA Negeri Muntok. Oke. Rencana lanjut? Ini masih tahap tes sekolah kedinasan ilmu statistik. Oke, bagus. Wendy dari Dari Gilang ya?
Masih sekolah? mahasiswa Mahasiswa? di Universitas Bangka Belitung. Hah? Di Universitas Bangka Belitung. Oh, di Universitas Bangka Belitung. Jurusan? Manajemen. Manajemen. Oke. Bagas? Bagas dari mana? Dari Untok ya? Iya. Masih sekolah? Saya mahasiswa di Universitas PGRI Palembang, Hah? jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Jurusan apa? Pendidikan Seni Pertunjukan. Oh, iya. Pas banget ya untuk orang pariwisata. Ezi mana? Ezi dari Parit 3 ya? Bapak, Masih sekolah Ezi? sekolah SMA Negeri 1 Parit 3. SMA Negeri 1 ya? Oke. Fahrul Rozi dari Untok ya? Iya. Fahrul masih sekolah? Saya udah lulus. Lulus? Sehari-hari? Saya alma dari Sekolah Karya Dua. Di sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya berjual kompor atau produksi kompor. Oh, lingkungan hidup ya? Yang dekat dari Bu Kajari itu ya? Iya betul ya. Bagus. Ada jelas ya. Baik, Fahrul Rozi. Kemudian Sabta? Sabta dari Tempilang ya? Masih sekolah Sabta? Nanti saya bersekolah di SMK Negeri 1 jurusan multimedia. Multimedia ya. Rian Niko Febio Alba dari Kelapa ya? Masih sekolah? Saya alhamdulillah kerja saya. Apa? Bekerja. Oh, Sudah bekerja sebagai staf IT di sekolah swasta di Kota Pinang. di Pangkal Pinang. Bagus. Jong Liva dari Jepus ya? Sekolah Jong Liva? Saya sekarang kelas di SMA Negeri 1 Oh, dari Jepus. Saya sekolah sekarang. Bukus ya? Istrinya Pak Iskandar itu ya? Oke. Jong Liva jurusan apa? Jurusan IPS. Yes. Oke. Desi Kelapa ya? Masih sekolah Desi? Alhamdulillah masih. Di? Saya menjadi mahasiswi Di Untok. Masih di sekolah? ya, mahasiswa tingkat 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di mana? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Oh, sekolah tinggi ekonomi ya. Ngambil jurusan apa? Masih. Akuntansi. Oke. Amelia. Amelia dan masih sekolah Amelia? Saya menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian Indah dari Muntok. Masih sekolah Indah? Mahasiswi di IAIN Syahdur Sini Bangka Belitung, Pak. Baik. Jurusan apa? Pendidikan Agama Islam. Oke. Novena dari Muntok. Masih sekolah atau kuliah? Saya kuliah mahasiswa psikologi di Universitas Atmajaya Jakarta. Baik. Banyak yang kuliah ya. Kemudian Nadia dari Kelapa. Nadia masih sekolah? Saya mahasiswa di Universitas Bangka Belitung, jurusan akuntansi. Oke. Nur Laila. Saya dari Kelapa, alhamdulillah Masih sekolah? dari SMA swasta dari Kelapa. Oke. Kalau mahasiswa. Calon mahasiswa ya. Kemudian Farah dari Muntok. Saya calon mahasiswa. Saya berlulusan tahun 2021. Masih sekolah? Saya mahasiswa di SMA Negeri 1 Oke. Baik, terima kasih. Ada bisa mengajak kawan-kawan yang lain ya terlibat di dalam hal bagaimana mengolah sampah khususnya ya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan nanti dilanjutkan lagi. Habis dan terutama nanti di bidang pariwisata ya, bidang pariwisata, karena semakin banyak jaringan tentu orang akan semakin kenal dengan suatu daerah. Nah, apalagi yang kuliah-kuliah di luar daerah kita ya. Ya, siapa namanya? Maria, terus yang dari Jogja tadi, Wais ya.
ada juga yang dari UPB, itu ini menjadi sebuah peluang bagi kita bersama untuk mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Bangka Barat ini. Saat ini yang paling gampang memasarkan pariwisata itu adalah melalui media sosial, ya. Karena kondisi pandemi tentu akan membuat kita sangat susah bertemu dengan orang. Nah, media inilah yang nantinya akan menjadi alat bagi kita semua untuk menyampaikan berbagai macam potensi yang ada di Kabupaten Bangka Barat ini. Dari sisi potensi sebenarnya Kabupaten Bangka Barat tidak kalah dengan daerah-daerah lain, ya. Nanti kita lihat, mungkin di materi pun hanya garis besar saja, ya. Jadi nanti kami berharap, ya, kalian semua rajin membaca, ya, rajin membaca, karena di paparan ini hanya garis besar saja saya singgung terkait dengan pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Nah, seiring waktu sampai grand final nanti, rajin-rajin, ya, mungkin bertanya, membaca buku yang berkaitan dengan Kabupaten Bangka Barat. Di bidang kebudayaan itu sudah ada, saya nggak tahu kalau di perpustakaan sudah diletakkan atau belum, atau sudah di perusahaan atau belum, ya. Itu karyanya tokoh-tokoh di Kabupaten Bangka Barat, termasuk salah satunya adalah Kak Agung ini, ya, menulis berbagai macam hal terkait dengan sejarah dan budaya di Kabupaten Bangka Barat. Nanti ini akan membantu kalian pada saat grand final nanti, ya, pengetahuan tambahan, karena di materi ini hanya garis besar saja yang disinggung, ya. Jadi saya berharap rajin-rajin membaca buku, kemudian bisa juga dari Google terkait dengan Kabupaten Bangka Barat. Mungkin itu pengantar dari saya, ya. Nanti seiring waktu jalan agar kita coba masuk ke materi kepariwisataan. Nanti materinya sedikit, tidak banyak, ya, sekitar 10 slide. Di sisa waktu setelah pemaparan ini kita mungkin tanya jawab atau diskusi. Bisa saya yang bertanya atau kalian yang pantai, ya, atau jalan-jalan ke suatu tempat tertentu. Tapi luas sekali, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai wisata di dunia ini, ya. Jadi jangan kaku dengan wisata, ya. Jadi wisata itu bukan hanya alam saja, tapi berbagai macam hal yang bisa membuat orang tertarik untuk datang atau berkunjung ke tempat tersebut. Kemudian selain daya tarik wisata, ada namanya destinasi pariwisata. Nah, destinasi itu adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, masuk fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisataan. Itu dinamakan destinasi. Jadi bedakan antara daya tarik sama destinasi, ya. Jadi daya tarik itu ada di dalam destinasi. Di destinasi itu sebuah kawasan, ya, sebuah kawasan pariwisata yang terdiri dari daya tarik, ada masyarakatnya, ada aksesibilitasnya, ya, ada amenitasnya, dan lain-lain yang menjadi pendukung wisata di suatu daerah, ya. Lanjut, ya. Kemudian apa tujuan pariwisata itu? Ya. Jadi tujuan yang paling pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu jelas sekali, ya. Daerah-daerah yang sudah merasakan dampak pariwisata ini, nggak usah jauh-jauh, kita ke Belitung saja, pengaruhnya sangat hebat sekali, ya. Tetapi daerah kita, khususnya Pulau Bangka, termasuk Kabupaten Bangka Barat, ini belum merasakan dampak dari pariwisata ini, ya. Nah,
Pariwisata itu memiliki, kalau orang ekonomi itu yang S1 mungkin multiplier efeknya, dampak yang bermacam-macam ya. Tidak hanya satu dampak yang disebabkannya. Bisa ke transportasi, bisa ke jasa makan minum, gitu kan? Bisa ke apa namanya? HPI, himpunan pariwisata, bisa juga ke tiketing, ya, hotel dan lain-lain. Jadi pariwisata itu tidak hanya satu sektor saja yang dipengaruhinya, tapi banyak hal yang dipengaruhi. UMKM juga, ya, orang jualan-jualan. Kalau orang banyak berdatangan ke suatu tempat, tentu UMKM menjadi apa? Menjadi destinasi yang menarik bagi mereka untuk dicoba makanannya atau dibeli berbagai macam hal yang dibuat oleh UMKM tersebut. Nah, UMKM menjadi faktor penting dalam pariwisata. Kalau tidak ada UMKM, hanya sekedar datang ke situ, orang mungkin malas ya, hanya ngeliat pantai, di mana-mana ada pantai, gitu. Tapi ingin mencicipi berbagai macam hal yang dibuat UMKM adalah menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini tentunya ada hubungannya dengan nomor satu, ya. Kalau pertumbuhan ekonominya meningkat, maka bisa dikatakan bahwa kesejahteraan rakyat pun akan meningkat karena berpengaruh ke faktor-faktor ekonomi, ya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat diam aja gitu kan, nggak ada ngomong apa-apa. Tapi maksudnya ke toko itu ada satu toko baju misalnya, pemilik tokonya diam aja, kalian rasanya gimana? Tidak terlayani dengan baik kan? Tetapi kalau misalnya ada pegawai kalian ataupun kalian sendiri sebagai pemilik toko dengan ramah menyambutnya, dengan ramah tahu teknik cara meraihnya seperti apa, tentu pelanggan kalian akan lebih banyak. Begitu juga kalian berjualan online sekarang, kan sering kan pakai video sekarang kan ya. Nah, kalau kalian menguasai tekniknya, menguasai seninya, bagaimana sih saya harus mempromosikan produk saya, nah, itu customer-nya tentu akan lebih banyak dibandingin cuma MC. Bagaimana kalau kalian memang public speaking-nya bagus, tentu orang akan terus menghubungi kalian, memakai jasa kalian terus. Seperti kakak-kakak kalian yang ada di alumni Bujang Dayang ini, ada beberapa orang jobnya MC ya, sering jadi pembicara juga di mana-mana. Bukan hanya sekali doang, bisa berkali-kali. Nah, itu artinya mereka sudah bisa membangun yang namanya kesetiaan pelanggan yang memakai jasa. Bagaimana hubungannya seorang public speaker dengan keterampilan komunikasi? Karena dalam komunikasi salah satu pekerjaan yang bisa digeluti yaitu menjadi seorang public speaker, dan juga seorang public speaker itu harus menguasai juga keterampilan komunikasi. Perlu digarisbawahi apa saja keterampilan komunikasi. Standarnya itu ada 4 keterampilan komunikasi yang harus dimiliki. Yang pertama, yang paling utama, ini urutannya. Apa kira-kira? Apa kira-kira ya? Seorang komunikator yang baik itu harus pertama yang paling utama, ya? Percaya diri. Oke, ada yang lain? Menggunakan bahasa yang tepat. Ada yang lain? Keterampilan komunikasi yang paling utama kira-kira apa? Iya, betul sekali. Mendengar. Ternyata mendengar itu adalah keterampilan komunikasi yang paling utama. Kenapa? Hindarilah banyak bicara tanpa mendengarkan. Justru orang yang banyak bicara tetapi sedikit mendengar, sedikit mencari tahu dengan mendengar. Komunikator kepada komunikan menggunakan media tertentu. Jadi ada beberapa aspek komunikan, komunikator, dan juga media tertentu. Salah satu aspek itu hilang, maka tidak ada yang namanya komunikasi. Termasuk kalau satu orang ngomong nggak ada yang dengar, itu komunikasinya nggak jalan. Ngomong sama siapa sih? Ngomong sama tembok gitu kan? Atau makhluk halus gitu ya? Itu harus. Kenapa harus banyak mengamati? Supaya omongan kalian itu
robot. Banyak sih yang bisa ngomong, ya nggak? Dua robot itu bisa ngomong, tapi ngomongnya ngomong apa? Berbeda dengan kalian yang banyak mendengar, banyak mengamati, banyak membaca literasi dasar di kalian. Oke, next yang ketiga, barulah berbicara. Nah, ketika kalian sudah bisa sesuatu pendapat, opini, wawasan mungkin bisa hilang dengan berjalannya waktu. Kalian waktu hidup di dunia ini ada batasnya ya, setiap orang beda-beda. Ada yang mas muda udah pergi, ada yang harus menunggu sepuh baru pergi, gitu kan? Kita nggak tahu kapan. Tetapi kekuatan pikiran kita, kekuatan opini kita itu akan bertahan ketika kita menulis. Kenapa? Pendapat kita, karya kita masih bisa diwariskan. Sehebat apapun orang itu, jika dia tidak menulis, maka kehebatan orang itu akan tenggelam dalam sejarah kalau dia tidak menulis. Mengamati orang-orang yang lebih berpengalaman, tapi yang lebih penting sebenarnya harus rajinlah mengamati diri sendiri. Ini sebelum kita ngomong skill public speaking yang baik dan benar ya, kita tanamkan dulu mindset kita. Amatilah diri kita sendiri. Sejauh mana sih saya ingin berkembang? Sejauh mana sih saya lebih baik dalam penampilan, dalam mempresentasikan sesuatu, berbicara di depan publik, itu harus terus berkembang. Bagaimana cara berkembangnya? Amati diri kalian. Oh, dulu saya hanya 60, saya mau tarik gas sedikit, gas